Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Eko Mardianto bersama IM Travel Channel. Oke teman-teman yang sangat saya hormati, sangat saya sayangi, ini kesempatan yang luar biasa, ini kesempatan yang sangat langka sekali karena hari ini kita kedatangan bintang tamu yang cukup luar biasa, yang cukup menginspirasi bagi kita semuanya. Beliau adalah Bu Maria Hartati, seorang owner dan juga seorang direktur dari PT Fisikemi Mitra Tama. Beliau adalah melalang buana di dunia chemical, yang nantinya tentunya kesuksesan beliau ini tidak serta-merta datang dengan sendirinya. Beliau juga pernah jatuh bangun, mengalami kegagalan, dan tentunya beliau juga punya sesuatu hal yang bisa diseringkan ke teman-teman semuanya. Harapannya dari cerita beliau ini mampu menginspirasi bagi kita semuanya. Dan saya sangat bersyukur pada Tuhan Yang Maha Esa, pada Allah Subhanahu Wa Taala, pada Tuhan Yang Maha Kuasa. Saya dipertemukan dengan beliau sehingga saya banyak belajar dari beliau. Saya dipertemukan di beliau di ajang training yang kita adakan di Sanaya Resort di Malang, Karanglo. Ini adalah kesempatan bagi saya dan saya juga sangat bahagia sekali jika saya bisa mendampingi beliau serta para karyawannya. Nah, dari itu untuk mempersingkat waktu langsung aja kita bincang-bincang dengan beliau tentang bagaimana sih trik-trik beliau mengawali kesuksesan di bidang usaha ini. Selamat pagi Bu Maria. Pagi. Oke, Bu Maria ini sudah berapa lama Bu menjalani bisnis ini? Ya. PT Fisikemi Mitra Tama didirikan tahun 2006. 2006. Ya, tepatnya di bulan Agustus. Agustus 2006. Ya. Ada kenapa saya mengawalinya dengan PT Fisikemi Mitra Tama ya, itu diawali dari latar belakang pengalaman kerja saya sebelumnya. Ya, 17 tahun bekerja di perusahaan multinational company di AkzoNobel yang sebelumnya tentu perusahaan keluarga, kemudian mengalami pemegang saham berubah ya, dan itu semua sebuah proses yang harus saya jalani juga. Menjadi karyawan di perusahaan keluarga, kemudian tiba-tiba menjadi karyawan di multinational company. Tidak memudah seperti membalikkan telapak tangan, tapi melalui proses yang luar biasa. Dan kembali lagi seperti Pak Eko tahu, tergantung bagaimana kita merespons terhadap tantangan-tantangan itu tadi. Kebetulan saya menanggapinya dengan baik. Saya anggap itu sebagai sebuah pembelajaran. Belajar tidak harus dari bangku sekolah, tapi dari pengalaman itu yang tidak saya dapatkan di tempat lain. Sampai pada 2006 manajemen mengalami perubahan-perubahan dari AkzoNobel 10 tahun, dari 95 sampai 2005. Kemudian 2006 diambil alih lagi oleh Nuplex Resin, sebuah public listing company di New Zealand. Ya, di situ 6 bulan di manajemen yang baru, terjadilah perubahan struktur organisasi dan sebagainya, sampai saya mendapatkan tawaran untuk pensiun dini. Padahal usianya masih produktif, Pak. Ya, di pensiun dini membuat perasaan seperti sepatu lama nggak pakai dibuang. Iya kan? Benar-benar sebuah pukulan bagi saya, karena sampai saya terus merenung, salahku apa ya? Kok aku bisa masuk di dalam daftar yang di pensiun dini? Karena waktu itu perubahan manajemen kan bebas toh Pak, siapa yang mau dipakai, siapa yang tidak mau dipakai. Saya termasuk daftar itu. Benar mengalami seperti post power syndrome gitu ya istilahnya, mengalami seperti jatuh, dunia runtuh, kiamat datang. Sepatu yang sudah tidak berguna dibuang begitu saja. Padahal saya memberikan kontribusi yang cukup baik bagi perusahaan. Nah, itu yang saya alami. Tetapi saya terus berpikir, kembali keluarga menjadi motivasi. Waktu itu anak-anak juga masih kecil, saya juga menjadi tulang punggung keluarga. Tidak ada pilihan lain bagi saya. Nangis tidak ada gunanya.
Nelongso, ya, secara daging manusia nelongso. Ya. Kok aku diperlakukan seperti ini? Iya. Tapi itu tidak menjadi batu sandungan buat saya untuk bangkit. Ya. Karena untuk apa menyesali yang sudah terjadi? Saya merasa aku kan punya bekal pengalaman. Ya. Masa enggak ada sih yang mau Dengan aku. nerima saya. Akhirnya ya bersyukur dengan pengalaman pekerjaan di tempat yang lama sebagai purchasing manager, saya mempunyai networking. Ya. Nah, terus saya berpikir, saya akan memulai dari apa yang saya bisa. Saya memulai dari apa yang saya punya. Waktu itu punya bukan dalam tanda kutip modal, duit, bukan. Secara modal duit nggak ada. Ya. Tapi saya punya kemampuan, pengalaman kerja, networking saya, dari saya bekerja, itulah yang saya punya. Maka itu yang saya optimalkan, saya kembangkan. Modal bisa dibilang cuma 200-300 juta. Membuka sebuah perusahaan chemical 300 juta, sesuatu yang sesuatu yang nggak mungkin ya sebetulnya. Sebetulnya nggak mungkin. Iya kan? Nah, tapi bahasa Tuhan beda Bu ya. Beda. Oke. Ya. Lalu dengan niat yang teguh, saya mulai membuat PT Visi Chemi Mitra Tama di bulan Juli 2006 secara akte notarilnya. Nah, kemudian mulailah mengirim email kepada seluruh jaringan yang ada, memproklamirkan diri bahwa saya adalah pendiri perusahaan baru yang baru lahir, minta support dan sebagainya. Syukur kepada Tuhan karena kemurahannya, jalan dibukakan, satu persatu prinsipal memberikan support, karena mereka sudah mengenal kinerja saya di tempat lama. Karena itu pesan yang dari sini ya, pelajaran yang saya dapatkan itu apa? Jangan pernah mencoreng sedikit pun reputasi. Itulah modal. Nama baik, jangan pernah mencoreng reputasi. Iya. Modal terbesar saya bukan uang 300 juta. Tapi modal terbesar saya adalah reputasi. Nama baik saya selama bekerja secara profesional di tempat itu memberikan hasil bagi saya adalah kepercayaan. Sehingga saya bisa disupport oleh berbagai prinsipal dari luar negeri. Tanpa LC, langsung diberi support dengan open account, diberi pinjaman, diangkat menjadi distributor. Saya sampai mikir siapa saya, tapi Tuhan luar biasa. Karena itu kemudian mulailah step by step bekerja di situ. Jaringan saya gunakan, tidak muluk-muluk. Sekitar-sekitar aja, yang teman, yang kenal, yang dekat, yang dulu adalah kompetitor ya, dulu waktu saya itu kompetitor, dialah target customer saya. Dulu kompetitor ketika saya bekerja di perusahaan lama, karena kompetitor, tapi sekarang menjadi potential customer. Potential customer. Mereka lah yang mensupport saya, karena mereka pun tahu reputasi saya. Sehingga dari situlah bisnis mulai berkembang. Setahun demi setahun terus. Saya mengawalinya single fighter, one man show, mulai dari cari barang, ngetik DO sampai kirim, sampai konsumen, invoice, sampai cari customer, lengkap komplit paket single fighter. Single fighter pada waktu itu. Iya. Tidak ada yang bantu. Lalu saya jalanin itu terus sampai 2009. Saya Tuhan berkati bisa beli gudang. 2006, 2009 bisa beli 3 tahun gudang. kemudian 3 tahun kemudian. Dengan sebuah tekad bahwa aku harus menjadi distributor. Jadi harus punya gudang. Nah, kembali lagi teman-teman, customer memberikan support dengan memberikan fasilitas kemudahan-kemudahan untuk mendapatkan gudang. 2010 tidak berhenti di situ, cobaan datang lagi. Suami saya sakit, kena cancer. Jadi
bisa dibayangkan ya, baru perusahaan baru berdiri, secara keuangan belum mapan, tapi harus merawat suami yang kena cancer itu tadi, mendampingi yang sakit sambil tetap bekerja, itu menjadi sebuah pengalaman yang kalau bukan karena kekuatan yang dari Tuhan, mungkin saya yang nggak sanggup. Anak-anak masih sekolah, saya harus bekerja sendiri, suami juga sakit. Itu sebuah perjalanan saya juga, bukan perjalanan hidup saja, perjalanan iman, sehingga lebih kuat percaya kuasa Tuhan. Sampai sekarang suami saya sudah sembuh, berjalan semuanya, mengikuti naik turunnya, apalagi bisnis dengan import itu kan pasti dengan US dollar, mata uang US naik turun, jatuh bangun, kesulitan keuangan karena modal juga terbatas, begitu ya sempat dibawa lari customer.